Terima kasih Bu Mei. Selamat siang Ibu Bapak. Aduh, udah habis makan nih kayaknya ngantuk nih kita ya. Selamat siang. Kita sama-sama akan masuk di sesi yang kedua. Narasumber kita baru satu yang hadir, tapi satu lagi masih dalam posisi on the way. Karena itu kita minta Bapak Pendeta Dr. Andes Hari Sujatmiko MD, dipersilahkan Pak, kita berikan aplaus untuk beliau. Ibu Profesor Dr. Miranda Gultom sedang on the way dalam posisi menuju ke tempat ini ya. Tapi kita segera mulai saja ya Pak Heri ya. Ya. Pak Hari adalah, ya duduk dulu. Ya, Pendeta Gereja Kristus Yesus. Beliau selama ini aktif dalam gerakan pengembangan ekonomi gereja, dalam hal ini juga warga gereja, berkeluarga. Istri beliau Ibu Teng Bigyok ada bersama-sama. Terima kasih Ibu sudah mendampingi Bapak, ada bersama dengan kita, ada 3 anak. Ya, terima kasih. Kemudian pendidikan gak jauh-jauh dari sekolah teologi, tapi diawali dengan Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Jadi Filsafat UGM, setelah itu baru, iya. Selamat datang Ibu Miranda dan Pak Holan Sihaan, selamat, silakan. Ya, silakan. Pak Holwan dan Ibu masih mau istirahat dulu? Oke. Baik. Ya. Baik, terima kasih. Kita juga memanggil Profesor Dr. Miranda Gultom untuk maju ke depan. Ya, Ibu Bapak, Saudara-saudara, saya akan memperkenalkan lebih dulu tadi Bapak Pendeta Heri Sujatmiko, beliau pendeta di Gereja Kristen Kristus Yesus, kemudian pendidikan di Fakultas Filsafat UGM, setelah itu di Fakultas Teologi Sekolah Tinggi Teologi Bandung, kemudian bidang sistematika Sekolah Tinggi Teologi Bandung STTB di tahun 2015. Pendidikan yang lain, beliau juga aktif di Nasional Seminar Hagai Institut Indonesia, alumni ketua penyelenggara, dan pelayanan di GKY. Saat ini adalah rohaniawan khusus bidang pelayanan misi, koordinator nasional PPMT GKY dan misiopreneur ya. Nah, Bapak Ibu, saya tidak banyak, beliau juga adalah dosen tamu di STTA Jakarta, kemudian juga dosen tamu UPH Fakultas Liberal Art di Karawaci. Karya tulis, menerbitkan beberapa karya tulis, baik itu buku, diklat, buklet, dan artikel di jurnal teologi, jurnal GKY yang ada. Terima kasih, kita memberikan sekali lagi aplaus untuk Pak Pendeta Heri Sujatmiko. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak asing buat kita adalah Profesor Dr. Miranda Gultom, seorang ahli ekonomi yang tentu saja dihadirkan hari ini untuk memberikan gambaran kepada kita tentang peta ekonomi global yang ada, tetapi juga dalam hubungannya dengan konteks kekristenan, dengan konteks gereja-gereja kita. Bapak Ibu, Ibu Miranda lahir di Jakarta 19 Juni tahun 49, setelah menyelesaikan pendidikan S1 bidang ekonomi moneter di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, beliau kemudian memperoleh gelar MA dan PhD dari Boston University, Amerika, dalam bidang ekonomi moneter dan keuangan internasional.
ada banyak tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan yang ditulis oleh Ibu dalam hal ini. Di periode sebelum ini Ibu aktif sebagai penatua di Jemaat GPIB Paulus Jakarta Pusat dan juga saat ini menjadi anggota BPMS. Apa itu anggota BPMS? Anggota Badan Penasehat Majelis Sinode. Nah ini, jadi kalau Majelis Sinode GPIB perlu nasihat-nasihat, biasanya Ibu Miranda akan menasehati. Kemudian Ibu Bapak, selain itu tahun 2019 Ibu Miranda juga menjadi direktur utama dari PT Graha Prima Inti Bakti yang mengelola properti milik GPIB yang disetujui untuk dikelola secara komunal oleh gereja, ya, karena itu ada perusahaan PT yang didirikan oleh GPIB dan Ibu Miranda adalah direktur utama dari PT GPIB. Jabatan terakhir adalah sebagai mantan wakil Gubernur dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004 sampai 2009. Sebelumnya menjabat Deputi Gubernur 97 sampai 2003 dan merupakan wanita pertama di jajaran pimpinan Bank Sentral Indonesia sejak berdiri di tahun 1953. Kita tepuk tangan dan kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa ada wanita Kristen, bahkan juga wanita pertama di Indonesia yang menduduki jabatan tertinggi di Deputi Bank Indonesia. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, saya tidak banyak sekali soalnya Ibu dan Bapak punya CV, rasanya kita langsung saja gitu ya untuk masuk pada apa yang memang perlu untuk didalami dan digumuli dalam hal ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mendengarkan secara khusus dari Pak Hari Sujatmiko dalam presentasi yang sudah dipersiapkan. Dipersilahkan langsung. Ya, 20 menit bolehkah? 20 menit Pak Hari, 20 menit Ibu Miranda. Setelah itu lebih banyak kita menggali ya dari apa yang disampaikan oleh beliau berdua. Dipersilahkan Bapak Ibu. Bapak dulu. Ya. Salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ya, senang sekali kalau pada siang hari ini bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk men-sharingkan satu topik atau satu tema tentang peran gereja di dalam penguatan ekonomi warga di tengah krisis ekonomi global dan juga krisis ekonomi di Indonesia. Saya sungguh merasa terhormat dengan kesempatan yang diberikan dan sekaligus mungkin nanti akan kami sharingkan apa yang GKY sinode kami GKY Gereja Kristus Yesus di dalam peran aktif untuk terlibat di dalam penguatan ekonomi secara khusus untuk gereja-gereja yang ada di wilayah kantong-kantong Kristen di Indonesia. Next slide. Boleh next. Ya, saudara, mungkin saya akan masuk mulai dengan problem atau masalah-masalah yang terjadi di lingkungan khususnya di wilayah kantong-kantong Kristen Indonesia. Saya rasa apa yang saya catatkan di sini menjadi satu realita yang dialami oleh gereja-gereja khususnya yang ada di wilayah 3T ya, yaitu masalah kemiskinan. Sudah bukan satu hal yang rahasia lagi bahwa gereja-gereja yang di wilayah kantong-kantong Kristen ini rata-rata mengalami problem ini ya. Bahkan dua provinsi ya, NTT dan Papua termasuk adalah provinsi termiskin di Indonesia ya, dibanding dengan provinsi-provinsi yang lainnya. Dan keterkaitan dengan kemiskinan tentu pasti terkait dengan dunia pendidikan, mengalami kebodohan. Apa yang terjadi seumpamanya di saudara-saudara kita, gereja-gereja yang ada di tanah Papua, begitu ya, NTT. Banyak warga jemaat akhirnya menjadi tenaga kerja, ya, baik di Pulau Jawa atau ke luar negeri. Oleh karena faktor-faktor ini, ya, keterbelakangan, ya, kualitas pendidikan yang rendah. Saudara, saya ambil contoh sinode yang bermitra dengan kami, GKS, Gereja Kristen Sumba. Mereka memiliki sekolah kira-kira 140-an atau 150 di seluruh wilayah Pulau Sumba. Dan mereka sampaikan, hampir rata-rata sekolah-sekolah mereka itu adalah, orang bilang hidup segan, mati tak mau, begitu ya. Oleh karena kondisi faktor ekonomi, ya. Kualitas kesehatan yang minim, ya, gizi buruk, kurangnya pemberdayaan potensi daerah. Saudara, Sumba, mungkin beberapa kita di sini
tahu pulau ini. Saya sudah beberapa kali ke Pulau Sumba. Pulau yang sangat cantik. Saya katakan saudara, tidak kalah dengan Bali. Keindahannya. Hotel terbaik di dunia itu ada di Pulau Sumba. Namanya Nihiwatu. Ya. Nginap di sana bisa 15 juta semalam saudara. Ya. Tetapi selalu orang Indonesia kalau jalan-jalan, ayo kalau saudara berpikir, saya mau jalan-jalan, kemana saudara? Sumba? Saya nggak yakin, pilihan saudara pasti Pulau Sumba. Pasti apa? Bali, ya, atau apa? Pulau Komodo, gitu ya. Tempat-tempat yang sudah sangat favorit. Padahal Sumba adalah salah satu wilayah kantong Kristen. Dan ini menjadi satu problem. Kenapa? Potensi alamnya tidak dikembangkan secara maksimal. Ya, problem moral, sosial, infrastruktur sudah nggak rahasia lagi. Kalau Bapak Ibu ke Mentawai, ya, Kepulauan Mentawai, ada 3 pulau besar, Siberut, Sikakap, Sipora, ya, 3 pulau besar yang ada di tepi ujung barat Indonesia, dalam satu provinsi Sumatera Barat. Bisa dikatakan Kepulauan Mentawai ini nyaris tidak mengalami pembangunan yang signifikan, ya. Jalan aspal entah hanya bisa berapa kilo saja, ya. Sisanya jalan batu, begitu ya. Nah, ini menjadi problem-problem di wilayah kantong-kantong Kristen Indonesia. Tentu akhirnya berdampak juga pada kualitas dan jumlah rohaniwan di gereja-gereja yang sangat terbatas. Belum lagi problem keuangan, ya. Sudah bukan sebuah rahasia juga. Gereja-gereja yang khususnya di wilayah kantong-kantong Kristen Indonesia ini mengalami problem secara finansial. Next slide. Saudara, ini hanya data saja mengenai urbanisasi, ya. Bahwa di Indonesia setiap 10 tahun kita menyelenggarakan sensus. Dan saudara perhatikan, di tahun 2020 data terakhir, ya, penduduk Indonesia sekitar 270,2 juta, yang tinggal di kota itu 171 juta, artinya 60%, ya, 60% penduduk di Indonesia tinggal atau mengalami urbanisasi ke kota. Artinya apa? Desa tidak terperhatikan dengan baik. Anak-anak muda, generasi muda, mereka lebih memilih datang ke kota, ya. Masih bagus kalau masih di wilayah provinsinya, tapi seringkali terjadi mereka menyeberang ke Jakarta atau bahkan ke tempat-tempat yang lain. Faktor urbanisasi ini menjadi pemicu yang cukup serius bagi pengembangan khususnya gereja-gereja yang ada di wilayah-wilayah di pedesaan, ya. Dan harus kita akui, ya, ini tantangan yang tidak mudah. Next slide. Ini informasi saja, diperkirakan kalau tidak dicegah proses urbanisasi ini, ya, sampai tahun 2050 nanti ada 85% penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan. Artinya apa saudara? Padahal wilayah terbesar di Indonesia itu adalah pedesaan. Tapi jumlah penduduknya makin hari makin berkurang, khususnya apa? Angkatan-angkatan muda. Mereka lebih memilih melakukan urbanisasi, ya. Ini menjadi problem di wilayah-wilayah pedesaan, khususnya termasuk di dalamnya gereja-gereja. Ya, next slide. Ini data saja, saudara, bahwa di tahun 2030 Indonesia mengalami bonus demografi. Artinya apa? Usia Gen Z dan Gen Y, gitu ya, kira-kira 50% lebih. Tenaga kerja produktif ini sebenarnya menjadi potensi besar bagi bangsa kita, termasuk dalam hal ini gereja. Tetapi kalau tidak dikaryakan dan dimanfaatkan secara maksimal, ini bahkan menjadi problem serius bagi bangsa India. Ya, next slide. Bisa next slide. Di tengah-tengah problem masalah yang dihadapi, tetap kita masih melihat sebuah peluang dan harapan, khususnya di wilayah kantong-kantong Kristen Indonesia. Ada beberapa catatan saya terkait dengan hal ini. Yang pertama, tentu karena mayoritas kekristenan, tempat ini, ya, sangat penting untuk menjadi perhatian. Seperti diungkapkan di dalam Galatia pasal 6 ayat ke-10. Kita perlu, ya, untuk memberikan perhatian dan memberikan bantuan kepada orang-orang. Tetapi Galatia mengatakan terutama, ya, saudara-saudara seiman kita. Jadi saya rasa inilah yang harus dikerjakan oleh gereja-gereja khususnya di perkotaan yang secara finansial jauh lebih baik,
begitu ya. SDM-nya jauh lebih baik, ya. Kita sangat perlu untuk menyeimbangkan, memberikan perhatian kepada gereja-gereja yang ada di wilayah mengalami keterbatasan secara finansial ini. Dan nanti akan saya sharingkan apa yang sinode kami GKY melakukan perhatian kepada saudara-saudara atau gereja-gereja yang ada di wilayah kantong-kantong Kristen ini. Salah satu peluang yang juga menarik adalah birokrasi perizinan yang mudah, nggak seperti kita di tanah Jawa atau di Jakarta, ya, mengurus izin aja sangat sulit, udah punya izin juga masih dipersulit dan segala macam. Ini tantangan yang dihadapi. Ini sangat berbeda semuanya yang ada di daerah, ya. Pelayanan-pelayanan harusnya tidak terlalu mengalami kendala dan cenderung terbuka, ya. Saya banyak bermitra dengan sinode-sinode di daerah. Saya sebagai rohaniwan dari Sinode GKI yang ditugaskan untuk pelayanan bidang misi, saya banyak bertemu dengan pimpinan-pimpinan sinode di daerah. Dan pada umumnya respons yang diberikan sangat-sangat positif, ya. Kami sudah, nanti saya akan informasikan bagaimana kami bisa bekerja sama dengan sinode-sinode di kantong-kantong Kristen dan kita bisa membangun jejaring, ya, untuk membantu secara finansial dan ekonominya. Pemimpin sinode atau lembaga jauh lebih terbuka tadi saya sampaikan. Lalu program pemerintah mulai fokus ke daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal. Kita tahu saudara, dalam pemerintahan Jokowi pada 10 tahun yang terakhir ini, ya, bagaimana dana desa itu sangat-sangat besar digelontorkan. Nah, apakah dimanfaatkan secara maksimal, khususnya di wilayah gereja-gereja di mana kantong-kantong Kristen ini hadir, ya. Seharusnya dana-dana ini bisa dimaksimalkan. Nah, ini penting untuk kita nanti kita diskusikan. Ada peluang kerjasama dengan Pemda setempat. Pemda khususnya kalau di daerah kantong-kantong Kristen, mereka juga sebenarnya ingin sekali, ya, menggelontorkan dana bantuan-bantuan dari pemerintah untuk mendukung program-program pelayanan di gereja. Tetapi memang tidak terlalu mudah. Ada banyak faktor, begitu ya. Salah satunya mungkin masalah birokrasi, ya, pelaporan dan segala macam. Ini menjadi tantangan, ya. Bonus demokrasi, ya. Demografi Indonesia, ya, tadi sudah saya sampaikan, ini menjadi satu peluang yang besar, ya, dan penting sekali strategi dan metode baru di dalam membantu, ya, pelayanan-pelayanan di pedesaan ini. Next slide. Oleh karena itu, saudara, di dalam kesempatan ini saya mengusulkan ada beberapa langkah peran gereja di dalam penguatan ekonomi. Hal yang pertama, saudara, penting sekali setiap lembaga-lembaga gereja atau sinode memiliki pusat-pusat pelatihan, ya, pusat-pusat pendidikan khususnya informal terkait dengan apa? Mengupgrade SDM gereja lokal masing-masing. Kenapa ini perlu sangat diperhatikan? Pendidikan formal kita harus akui, ya, SD, SMP, SMA, pemerintah sudah sangat gencar mendukung. Tetapi hasilnya apa, saudara? Angkatan-angkatan muda mereka mungkin lulus SMA, tetapi secara skill, keterampilan mereka sangat rendah. Bukan menjadi rahasia juga, industri-industri yang ada di daerah, gitu ya, atau smelter-smelter atau pabrik-pabrik yang ada di wilayah-wilayah kantong Kristen Indonesia, tenaga-tenaga kerjanya kebanyakan diambil dari orang luar, pihak luar. Kalaupun ada orang lokal yang dilibatkan, mereka masuk dalam sektor yang paling bawah, ya. Kenapa? Karena orang-orang lokal tidak bisa bersaing dengan para pendatang yang tentu secara skill, secara kemampuan mereka jauh lebih baik. Tentu perusahaan ingin supaya perusahaannya bisa cepat dan sangat dibutuhkan SDM yang terampil. Nah, dalam hal ini penting sekali, ya, membantu gereja-gereja dalam meningkatkan SDM khususnya angkatan-angkatan muda mereka. Ada beberapa catatan terkait dengan poin yang pertama ini. Yang penting adalah yaitu menganalisa kebutuhan jemaat, saudara. Pemetaan, identifikasi. Kami dari pelayanan, nanti saya sharingan mengenai program kami yang namanya PPMT, ya, Pusat Pelatihan Misi Terpadu. Ada 4 hal yang menjadi fokus setelah kami mengevaluasi. Dunia pelayanan pertanian, peternakan, perikanan, dan teknopangan. Ini menjadi kebutuhan yang sangat diminati. Saudara, Indonesia kita harus akui negara agraris, ya. Pertanian menjadi salah satu income bagi warga jemaat gereja
di kantong-kantong Kristen Indonesia. Tapi apa yang terjadi? Kenapa kemiskinan masih terjadi? Dari pengamatan saya, saudara, saya sudah mengunjungi hampir 34 provinsi di Indonesia, caranya masih sangat tradisional. Pertanian yang dilakukan di daerah-daerah ini tradisional. Tanam jagung contohnya, saudara. Ya. Pakai bibit yang sudah ditanam dari 4, 5, 6, 7 kali dari bibit yang lalu. Kenapa? Tidak dimanfaatkan bibit-bibit yang bagus, bibit-bibit yang menghasilkan panen yang bagus. Maka ini cara kami membantu, ya, yaitu mengedukasi warga jemaat, mendorong mereka. Pertama, pakailah bibit yang unggul, ya, pakai metode pertanian yang modern. Saya ambil contoh, saudara. Salah satu yang kami lakukan yaitu bikin demplot pertanian, ya, di Sumba, di Nias, ya. Teman-teman kita yang ada di Pulau Nias atau di Sumba, mereka tanam pakai bibit yang lama. Panen hanya 1 maksimal 2 ton, saudara. Sangat rendah. Energi yang dikeluarkan besar, hasilnya minim. Nah, puji Tuhan, salah satu member anggota GKY kami, ya, di GKY Surabaya itu adalah salah satunya owner dari PT BC. Kalau Bapak Ibu tahu, PT BC adalah sebuah perusahaan pembibitan, ya, bibit unggul, ya, untuk dipasarkan di Indonesia. Nah, karena pemiliknya adalah jemaat kami, saya langsung menghubungi beliau, ya, tolong bantu, ya, bantu kami untuk mendistribusikan bibit-bibit terbaik PT BC kepada siapa? Kepada gereja-gereja. Tentu bukan gratis, ya, tapi tolong berikan harga modal lah, ya, harganya paling murah begitu, ya. Dan ini yang kami lakukan, saudara. Kami beli dengan harga yang bagus, lalu kami distribusikan kepada mitra-mitra kami. Dan salah satu produk dari PT BC itu digaransi. Ada satu bibit, ya, dikatakan oleh mereka, oleh tenaga ahli mereka, kalau ditanam dengan sistem mereka dengan baik, 1 hektar bisa menghasilkan minimal 10 ton. Saya nggak terlalu optimis, terlalu muluk-muluk lah, karena saya pengalaman lah dengan saudara-saudara kita yang ada di desa gitu, ya, masih tanam hari ini nggak pernah dipupuk, nggak pernah dicabut rumputnya, ya. Orang bilang begitu tanam dia tinggal balik 3 bulan lagi tunggu panennya. Cara yang sangat tradisional. Saya nggak perlu muluk-muluk sampai 10 ton lah, separuhnya saja 5 ton. Artinya apa? Dari panen sebelumnya minimal 2-3 kali lipat, ya. Artinya apa? Dengan panen yang jauh lebih baik, dengan memakai bibit unggul, dengan pupuk yang baik, ya, secara finansial seharusnya para petani-petani jemaat kita ini akan meningkat dari hasil panen yang berlipat itu. Nah, ini yang kami kerjakan, saudara. Fokus pada keterampilan yang relevan. Jadi memang bidang pertanian, peternakan, perikanan, teknopangan ini sangat penting, ya, khususnya warga jemaat diedukasi. Jangan pakai metode tradisional lagi, ya, pakai metode yang jauh lebih modern, sangat efektif, ya. Kami bekerja sama dengan beberapa guru besar di Unpad dan IPB, saudara. Salah satunya Profesor Dr. Polung Siagian, lalu Profesor Dr. Saulan Sinaga. Beliau 2 orang ini adalah tenaga ahli babi. Saudara, ternak babi di Indonesia ini memang nggak terlalu populer, ya. Tetapi ini 2 orang, ya, kalau saudara klik di Google, mereka ini salah satu dari sedikit ahli babi yang bergelar doktor, bahkan profesor. Tetapi saudara, menarik sekali, ya. Mereka katakan sebenarnya kalau gereja memperhatikan budidaya babi dengan serius, ini salah satu industri yang sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan. Babi itu, saudara, kalau bibitnya unggul dan dikelola secara baik, ya, 1 ekor itu bisa menghasilkan 15 ekor ketika beranak, ya, di usia 6 bulan, ya. Di tahun yang pertama, kalau satu gereja memiliki kandang dengan 10 ekor indukan, begitu, ya, 6 bulan dipelihara, di bulan ke-6 dia sudah bisa birahi dan bisa dikawinkan. 3 bulan selanjutnya dia sudah melahirkan. Di tahun pertama saja, kalau 10 induk ini melahirkan bersamaan, gitu, ya, di waktu yang berdekatan, maka dalam 1 tahun minimal sudah ada 150 ekor anakan. Artinya apa, saudara? Peternakan babi adalah salah satu industri yang sangat menjanjikan. Tetapi sayang, hal semacam ini kurang, ya.
diperhatikan. Perlu sangat untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak eksternal ya, pemerintah, pengusaha. Nanti kami akan usulkan sumamanya bermitra dengan para investor, para pengusaha ya. Sinode kami GKY ini memang cukup banyak pengusaha, saudara ya. Dan saya mendorong ya, memang kepada jemaat-jemaat kami, ayo bantu pelayanan misi kami ya, untuk supaya menolong. Salah satu problem saudara di pelayanan ekonomi seperti ini adalah faktor pemasaran ya. Pemasaran ini menjadi problem sangat serius. Orang bisa tanam, orang bisa bikin, ya. Begitu ditanya, Pak, saya mau jual kemana? Ya, ini selalu menjadi problem, saudara. Kalau dijual ke Jawa, ongkirnya saja udah berapa? Gak bisa bersaing, ya, gak bisa bersaing dengan produk-produk yang ada di Jawa. Harga-harganya akhirnya tidak bisa dimaksimalkan. Saudara, ini problem yang kita hadapi. Maka kami coba membuat jejaring para pengusaha untuk bisa menolong mereka ini. Memang salah satunya kami membuka PT ya. Memang tidak langsung under sinode ya. Ini para pengusaha kumpul, store modal, bangun PT. Tujuannya cuma satu, misi ya. Untuk mendukung para petani-petani ya. Tentu harus ditangani secara profesional juga supaya untung. Tujuan membuka PT ini untung ya, bukan sosial. Jadi memang tujuannya untuk membantu mereka ya. Perlu sekali fasilitas ya, memonitoring, mengevaluasi program yang berkelanjutan dan macam-macam, saudara. Poin-poin ini saya sudah sampaikan di dalam makalah saya dan semoga bisa mendapatkan insight terkait dengan hal ini. Next slide. Next. Nah, saudara, langkah selanjutnya yaitu mendirikan atau mendukung koperasi. Saudara, memang bantuan secara khusus dari pihak Pemda atau pemerintah, khususnya untuk bibit, begitu ya, pakan, ini seringkali menjadi kendala bagi para petani, ya. Karena kalau udah ngandelin swasta punya, bibit mahal, pupuk apalagi, ya. Maka pemerintah sebenarnya sudah memberikan solusi, kelompok-kelompok tani membuka koperasi, ya, dengan badan hukum supaya bantuan-bantuan dari pemerintah ini tersalurkan dengan tepat guna dan tepat sasaran. Tapi jujur saudara, edukasi semacam ini kepada petani di daerah sangat minim. Ya, sangat minim. Sehingga saudara, apa yang terjadi? Bantuan-bantuan yang ada ini tidak tersalurkan kepada anggota gereja. Dan mohon maaf saudara, yang sangat jeli melihat peluang ini justru saudara-saudara kita umat muslim, ya. NU, Muhammadiyah, ya, lembaga-lembaga nasional ini mendapat manfaat terbesar dari semua dana pemerintah. Kalau gereja diedukasi, ya, kalau para petani-petani ini, ya, diedukasi bagaimana bisa memanfaatkan dana-dana ini, saya rasa ini menjadi salah satu solusi yang perlu kita pikirkan, ya, penyertaan modal dan investasi mikro. Saya sungguh bersyukur ada beberapa anak-anak Tuhan, ya, yang kemudian mendirikan usaha simpan pinjam atau BPR, ya, Bank Perkreditan Rakyat. Contohnya saya tahu GBKP, ya, Gereja Batak Karo Protestan, ya, di Tanah Karo. Mereka punya Bank Perkreditan Rakyat untuk modal, ya, bagi para petani-petani. Dan kita tahu sudah, Karo salah satu tempat pertanian yang paling subur, ya. Gunung apa Ibu? Sinabung, ya. Muntah itu nggak ada waktunya itu, non-stop itu, ya. Kalau Merapi meletus bentar, habis itu tenang. Kalau Sinabung terus-terusan, ya. Tapi dampaknya apa, saudara? Tanah di wilayah Karo itu sangat subur. Saudara, pertanian di Tanah Karo melimpah luar biasa. Salah satu alumni PPMT kami, ya, punya perkebunan jeruk, ya. Sebelumnya mereka putus asa karena hasil panennya sangat mengecewakan. Tapi setelah kami lakukan training, pelatihan, bagaimana memupuk, bagaimana menangani pertanian ini, puji Tuhan saudara, panen berlimpah. Waktu saya terima video-video mereka, terima kasih untuk PPMT, terima kasih untuk pelatihan yang pernah kami dapatkan, ini menolong mereka. Jujur saudara, kami terharu, ya, bahwa apa yang kami lakukan, ya, sedikit banyak memberikan dampak, ya, pada mereka. Dan saudara, ini yang perlu kita terus tingkatkan, ya. Next slide. Next. Ya. Penguatan komunitas, ya, jaringan pasar. Saudara, ini penting sekali, ya. Tadi saya singgung mengenai
penyertaan modal ya. Dalam hal ini, oke saya percepat ya. Pengusaha itu sangat penting untuk dilibatkan saudara ya. Next slide, saya ingin men-sharingkan apa yang kami kerjakan. Oke, nah saudara yang tadi saya katakan kami punya namanya PPMT, Pusat Pelatihan Misi Terpadu. Kami punya di beberapa lokasi di Indonesia, bekerja sama dengan beberapa sinode-sinode di Indonesia. Next. Ya, ini goalnya saya lewatkan. Next. Strateginya, nah saudara, kenapa kami prioritas ke wilayah kantong Kristen Indonesia? Ya, kami tidak pelayanan untuk, maaf, saudara-saudara kita kaum kedar, enggak. Kami memang fokus untuk membantu, menolong gereja-gereja. Karena ya tadi itu, Galatia pasal 6 ayat 10 itu tuh. Terutama saudara-saudara seiman kita. Karena saudara seiman kita saja masih sangat perlu dibantu saudara. Ya, dan kami fokus bukan lagi kepada seluruh jemaatnya. Kami mulai dari para pemimpin, para pendeta, vikaris, ya, lalu penatua-penatua. Kami latih mereka. Tujuannya bukan pendeta punya kebun, punya ini, ya puji Tuhan kalau punya. Tapi dia mengedukasi lagi, dia menduplikasi ilmunya kepada jemaatnya, sehingga jemaatnya bisa mengembangkan pertaniannya, perkebunannya, ternaknya dan segala macam. Ya, nah ini penting sekali. Next. Kurikulumnya ya, ada spirituality based training, ada leadership based training, skill based training, dan entrepreneurship based training. Ya next. Nah ini contohnya pusat pelatihan kami yang ada di Soe, di Pulau Timor ya, sekitar 5 hektar. Seluruh PPMT kami itu lengkap, ada percontohan kandang, ada percontohan pertanian, ada percontohan perikanan ya, teknopangan dan segala macam ya. Tujuannya apa? Supaya orang datang belajar di sana 1 bulan, diharapkan mereka sudah punya keterampilan yang memadai ya. Next. Ini PPMT kami di Palembang kerjasama dengan Sinode PCK atau ya Presbyterian Church of Korea di Korea Selatan, kami kerjasama di sana. Next. PPMT kami di Kalimantan Tengah bekerjasama dengan GKE, Gereja Kalimantan Evangelis. Next. Di Sumba. Nah ini bukan milik kami, ini lokasi tanah dan bangunan milik Sinode GKS. Tapi kami diberi kepercayaan untuk mengelola tempat ini. Dulu tempat ini adalah bekas rumah sakit zaman Belanda. Tapi sudah puluhan tahun kata mereka tidak dikelola lagi. Jadi bangunan tua saudara. Waktu saya datang ke sana itu rumputnya 2 meter lebih saudara. Ya. Tapi karena ya kerinduan kami lah, kami bawa tenaga tukang ke sana, bereskan. Dan puji Tuhan hari ini bisa dijadikan tempat pusat pelatihan sekaligus tempat retreat para pendeta-pendeta GKS kalau mereka mengadakan kegiatan rohani di sana. Ya, next. Sentani, tapi mohon maaf saudara untuk pelatihan kami, tempat kami yang di Sentani ini mengalami problem sengketa tanah, dan kami baru sadar saudara, beli tanah di Papua ini nggak kayak di Jawa. Kalau kita beli sama si A gitu ya, nanti harus adiknya, kakaknya, saudaranya itu dikumpulin semua, dapat jatah. Kalau enggak, nah itu yang terjadi saudara. Kami beli pada si A, si B, si C, si D, ngaku ini juga tanah dia. Jadi kita pusing, akhirnya kami diusir di sana sampai hari ini. Next. Nah ini PPMT kami yang di Ngara di Kalimantan Barat. Next. Ini selalu ya ada lahan percontohan dan dilengkapi dengan laboratorium. Next. Nah ini contohnya saudara, kami ada program pelatihan untuk pertanian organik terpadu. Next. Pemberdayaan perkebunan. Kami ada bibit yang namanya singkong gajah. Ya. 1 pohon bisa 40 kilo kalau ditanam baik. Ya. Tapi kita anggap petani di Indonesia gitu ya, kurang perawatan, 20 kilo saja saudara, kalau separuhnya begitu ya. Singkong biasa, yang biasa ditanam petani itu paling 5-7 kilo saudara, 1 pohon. Kalau bisa dapat 20 kilo saja sudah jauh lebih baik daripada bibit yang lainnya ya. Ini salah satu yang kami coba bagikan ya ke mitra-mitra kami. Next. Perikanan terpadu, baik perikanan dengan sistem terpal, ya artinya berbiaya murah tapi hasilnya tetap maksimal, atau pakai kolam permanen, ya. Next. Peternakan, ya, ayam, kambing, babi dan segala macam, ya. Next. Kewirausahaan saudara, kami ada produk-produk, ada jahe instan, VCU dan macam-macam, ya. Ini untuk ibu-ibu biasanya, ya. Dapur di rumah tangga masing-masing juga menghasilkan, ya. Selain di ladang, di rumah ada hasilnya. Next. Ini contohnya saudara, kopi Bambam. Ya, kami mendukung salah satu suku terabaikan yang ada di Sulawesi Barat. Ya, namanya Desa Bambam. Kami kerjasama dengan GTM, Gereja Toraja Mamasa. Mereka petani kopi dan hasilnya sangat luar biasa. Tapi sayang dijual sangat murah kepada tengkulak. Akhirnya ada satu pengusaha jemaat kami di GKI Makassar membantu mereka beli semua karena ini Arabica. Hasilnya harusnya bagus.
dan harusnya menjanjikan penjualannya, sehingga pengusaha ini membeli dengan harga yang bagus, lalu merosting dan mengpackaging, hasilnya seperti ini. Ya, kalau saudara ke Makassar, kunjungi toko-toko dan cari kopi Bambang ini untuk membantu para petani saudara kita di Bambang. Next, ini contohnya saudara, PT yang kami dirikan dengan DKY, kami mengambil hasil madu hutan di Amplop. Kalau saudara klik di Google, madu Amplop itu adalah madu terbaik nomor 2 dunia setelah Manuka di Australia, di Selandia Baru. Ya. Artinya apa? Indonesia punya potensi sangat besar. Tapi saudara tahu, sebelum kami menolong pemasaran mereka, petani-petani madu di Amplop rata-rata miskin. Gembit Amplop yang kami sudah kunjungi sederhana sekali bangunannya, menunjukkan apa? Jemaatnya juga sederhana. Sehingga akhirnya kami komitmen sama mereka, kami beli madu kalian dengan harga di atas tengkulak, ya, di atas tengkulak. Lalu hasil panennya nanti 10% kami kirimkan ke rekening Gemit yang ada di Amplop. Ya. Itu salah satu perhatian kami kepada mereka. Dan kirim surat ke Jakarta, kami beli mesin dari Tiongkok untuk mengurangi kadar airnya, penjernihannya dan macam-macam. Lalu kami jual di lingkungan jemaat DKY. Ya, surat waiting list, jual ini aja surat waiting list. Kami promosikan contohnya, ayo orang pengusaha-pengusaha, ya, kamu kalau Natalin nanti semen Natal gitu ya, jangan kirim parcel itu biskuit dari merek-merek terkenal yang udah biasa. Ayo paket madu Amplop, gitu ya. Satu parcel mungkin 5-10 botol gitu ya. Dengan cara begini mereka mendukung pekerjaan misi. Dan komitmen kami saudara, seluruh keuntungan dari PT ini ya 100% untuk pekerjaan misi. Tidak satu rupiah pun kami pakai ya untuk pelayanan para investor. Ya, next. Ini produk-produknya ya, ada virgin coconut oil, keripik pisang dan segala macam. Next. Ya, ini contoh saudara. Nah, next. Ya, ini hanya mau menceritakan apa yang kami kerjakan. Ada sambal, ada jus babi. Jus babi jangan salah saudara ya, bukan babi di jus ya saudara. Bukan. Tapi ini adalah minuman kesehatan untuk pertama meningkatkan minat makan babi ya. Kan tujuan kita kena babi gemuknya, bobotnya ya, jadi harusnya makannya banyak gitu ya. Yang kedua sehat ya. Memang kita sadar ada penyakit yang namanya ASF ya, flu babi namanya ya. Nah, tapi puji Tuhan sudah bisa teratasi, sekarang sudah ada vaksinnya ya. Next slide. Ini jamu ya untuk ternak. Next. Ini sacramental wine ya, disebut sacramental wine tapi nggak ada wine-nya sama sekali. Ini dari buah-buahan ya, nanas, mangga, semua buah-buahan yang asam, sangat baik untuk sacramental wine ya. Kami edukasi juga di gereja-gereja dan diharapkan perjamuan kudus nggak usah beli lagi ya, bikin sendiri saja. Next. Ini produk-produk, kalau tanam cabai jangan jual cabai, tanam cabai juallah sambal, ya, juallah cabai bubuk dan seterusnya. Next. Ini apa ini? Ya, sabun begitu ya, dari bahan apel. Next, dari nanas ya. Next, sirup ya. Terus next, apa saja? Ini sabun-sabun ya. Next. Ya, ini sambal. Next. Ya, ini jenis sabun. Next. Ini jus tomat tadi saya sebutkan ya. Baik, saya nggak mau perpanjang lagi. Intinya produk-produk ini yang kami ajarkan kepada mitra-mitra kami. Diharapkan setiap sinode punya pertama, mereka punya industri ya, industri yang sesuai dengan kapasitas lokal masing-masing. Dan yang kedua, mereka bisa mengelolanya secara maksimal dan profesional. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Hari. Kita tepuk tangan untuk Pak Hari dengan TKMT dan DKY yang mengembangkan misi terpadu ini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, konteks kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan seterusnya itu coba kemudian dipetakan dengan baik, dianalisis dengan baik, dan kemudian mereka melahirkan program-program yang luar biasa, tidak hanya untuk DKY tetapi juga dalam kolaborasi dengan gereja-gereja di Indonesia. Saya pikir ini best practice yang kemudian bisa men-trigger kita untuk kemudian apa yang akan kita kerjakan baik bersama dalam kerja-kerja kolaborasi maupun oleh gereja-gereja sinode dan klasik-klasik. Saya tahan dulu, Ibu Bapak silakan membuat pertanyaan-pertanyaan. Kita masuk dulu kepada Ibu Miranda Bulto. Silakan Ibu untuk menyampaikan presentasinya. Silakan. Terima
Terima kasih, Shalom. Selamat siang. Mohon maaf, saya juga baru datang. Baru ada serah terima di Gereja Paulus di Jakarta. Sebetulnya ini agak terbalik, Bu Marti. Mestinya saya ngomong duluan, terus karena saya kesimpulannya mengenai edukasi, mengenai penguatan segala macam. Jadi saya nggak pergi ke situ lagi karena topiknya sudah sangat banyak. Saya masuk ke dalam masalah ekonomi Indonesia sama ekonomi global dan tantangan. Tantangan utama itu adalah dua, AI, Artificial Intelligence, dan kedua yang boleh dibilang saya sebut aja dengan mega trends. Tren secara dunia itu kayak apa? Ya, bahwa nanti akhirnya diterjemahkan ke dalam penguatan edukasi, penguatan kemampuan pemasaran, kerjasama dengan orang-orang seperti gereja-gereja GKI dan sebagainya. Itu adalah result daripada kondisi sekarang yang tidak terlalu bagus dan kedepannya juga tidak terlalu bagus, banyak sekali tantangan. Saya mulai cepat-cepat saja peran gereja dalam penguatan ekonomi warga jemaatnya. Ya, jadi kira-kira ini saya mau bicarain perekonomian Indonesia saat ini sebentar, beberapa menit, ekonomi global, dan yang paling penting saya mau masuk ke dalam tantangan ke depan dan peran gereja, yaitu bagaimana Indonesia saat ini masih berjuang menghindari middle income trap, dan kedua bagaimana menuai manfaat dari digitalisasi, dan ketiga menghindari ancaman dari artificial intelligence. Ada keempatnya itu di paper yang lain nggak sempat saya masukin di sini, yaitu mengenai megatrend. Jadi saya ngomong dua di sini. Ya, ini sekilas saja. Pertumbuhan PDB di Indonesia is okay, berbagai sektor juga okay, inflasi tetap terjaga. Ya, karena akan dibagikan saya nggak akan ngomong terlalu banyak terus. Nah, kalau kita lihat ini antara kerja dari yang bagus dari Indonesia karena dia bisa menjaga ekonomi stabil dan kredit terus bergulir serta perbankan tetap sehat. Dan ini menjadi penting karena ini adalah dasar agar ekonomi bisa jalan dan transaksi keuangan terutama digitalisasi itu tetap terkuat dan terjaga. Ya, memang banyak yang bilang udah ada udah ada macam-macam scam di dalam digitalisasi, tapi untuk Anda ketahui, in general Indonesia termasuk yang terkecil di dunia. Ya, kita termasuk yang bersahaja. Nah, ini pertumbuhan ekonomi nanti silahkan lihat, sambung langsung. Ya, cadangan devisa kita bagus. Ini saya hanya nunjukin secara ekonomi Indonesia itu bagus. Cadangan devisanya dulu lagi saya tahun 97 dilantik jadi perempuan pertama Kristen Landel gitu ya. Jarang-jarang kan biasanya di bank sentral kan kayak kaku kayak gunung es gitu ya. Datang saya ini orang yang gila kayak gini aja, gini jalan lari ke kiri ke kanan. Pertama kali itu saya cuma punya 15 miliar dolar. Bayangin ngurusin Indonesia yang utangnya swasta 70 miliar dolar. Sekarang kita punya 130 ke atas sampai 150 dolar karena turunnya gara-gara pandemi. Itu dengan utang luar negeri jauh lebih kecil. Ya, jadi kita kondisinya oke. Jadi kalau ada orang bilang, oh gimana Bu, nilai tukar sekarang jelek-jelek, nggak apa-apa. Seluruh dunia juga ikut jelek, kita masih bagusan. Jadi jangan terlalu worry. Lanjut. Karena kita masih lihat adanya masuk modal asing. Lanjut. Nah, secara ringkas ini adalah gambaran mengenai pertumbuhan ekonomi antara 4,7 sampai 5,5, dan tadi saya sudah bilang konsumsi, pengeluaran, investasi swasta dan cadangan devisa baik. Lanjut. Pertumbuhan kredit juga penting karena ini adalah salah satu dasar buat ekonomi terus bertumbuh, karena tanpa pertumbuhan kredit tidak ada sumber dana bagi mereka-mereka yang kekurangan dana. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita lihat itu gambaran Indonesia. Gimana globalnya? Global itu gambarannya agak sedikit beda. Satu, inflasi global memang turun dari tinggi sekali 9,4% menjadi 3,5%. Tetapi inflasi 3,5% ini secara historical tinggi buat inflasi dunia. Inflasi dunia itu biasanya 2%. Ya, lanjut. Akibatnya karena dia relatif tinggi, kebijakan negara maju dipimpin oleh Amerika. Orang selalu lihat berapa Fed funds rate, berapa suku bunga di Amerika. Amerika naik, pasti semua dunia mesti ikut naik. Ya, kalau enggak terkena ekonominya. Jadi gara-gara inflasi relatif tinggi, Amerika naikin suku bunga,
gara-gara Amerika naikin suku bunga, kalau negara seperti Indonesia kurang cepat naikin suku bunga, orang lari keluar. Kan pasti kan orang punya dana di sini, kalau dilihat di luar lebih naik lebih tinggi US dollar rate-nya, pasti dia lari keluar. Dan ini yang harus dicegah. Jadi masalah inflasi sudah turun ke 3,5%, ternyata belum terlalu bagus. Mestinya turun ke zaman-zaman sebelum pandemi itu di bawah 2% rata-rata inflasi dunia. Ya, jadi kalau dilihat ketika ekonomi global, Anda lihat ya di Q4 2024 kuartal 4 itu hampir semua menaikkan. Nah, tingkat inflasi globalnya juga memang naik, jadi memang harus suku bunga naik. Lanjut. Dan arus keluar modal asing di negara berkembang di Asia itu tinggi. Jadi ini kita tahu kan, kalau modal asing banyak lari keluar, pasti nilai tukar rupiah kan mundur, benar nggak? Ya, pasti harga dolar jadi lebih mahal. Kalau sekarang dolar itu 15, balik lagi kemarin minggu-minggu ini 15.900, kemarin ini gue sempat 15.600. Don't worry, negara lain kalau dilihat secara persentase jauh lebih dekat. Kenapa Indonesia membiarkan seperti itu? Kita nggak bisa terlalu mengendalikan. Kalau kita terlalu mengendalikan, satu waktu diserang nanti balik lagi kayak tahun 97 dulu. Ya. Jadi ada suatu, it's the art of doing monetary policy. Monetary policy itu lebih banyak artnya daripada sainsnya. Sainsnya ada, tapi kita harus sebagai seniman gitu ya, bisa ikut melihat mana yang paling menentukan. Lanjut. Nah, tetapi seperti saya katakan, pertumbuhan ekonomi dunia yang di tahun 2020 karena pandemi itu minus, sekarang sudah positif. Lanjut. Nah, itu satu, inflasi. Ada inflasi, suku bunga terpaksa naik, ada arus modal keluar dari negara-negara berkembang. Yang kedua, pertumbuhan PDB itu tetap ada, tetapi uncertainty-nya juga tetap tinggi. Terutama kenapa? Karena dua negara yang paling besar di dunia, Amerika sama Cina, ekonominya, in terms of economic GDP, itu dua-duanya lagi ngadepin masalah. Masalah Cina adalah pelemahan permintaan dalam negeri. Masalah Cina adalah masalah consumer confidence. Kita tahu kalau konsumen nggak percaya sama pemerintahnya, sama polisinya, pasti akan ada masalah. Masalah Cina, hutang tinggi. Ya, Cina kelihatannya bagus, tapi kalau Anda bongkar di banknya banyak hutang-hutang yang nggak terbayar. Kalau ada karena kebanyakan pada nanam di properti dan sebagainya, begitu properti turun gara-gara pandemi, banyak sekali hutang non-performing loan. Itu Cina. Cina negara gede loh, berapa miliar orang, ekonominya juga besar sekali. Kalau dia sakit, pasti perekonomian dunia juga mengalami slowdown. Itu satu sisi. Sementara di Amerika memang sudah lebih baik, konsumsi rumah tangga naik, tapi jangan lupa naiknya itu karena upah naik. Orang Amerika tuh boros, nggak kayak orang Cina, nggak kayak orang Jepang, orang nyimpen uang. Dia boros, dia naik upah, nomor satu dia belanja, ekonominya naik. But jangan lupa, dampak terhadap bisnisnya juga besar, karena dia harus bayar upah yang lebih tinggi. Jadi dua-dua ada masalah. Kan? Nah, proyeksi IMF masih tetap oke, tetapi ini diwarnai oleh negara-negara berkembang yang semakin banyak konfliknya. Ya, kita jangan lihat hanya global uncertainty, global geopolitics seperti Ukraine sama Rusia, ya, seperti Israel sama Iran. Tapi di dalam Afrika, misalkan, itu banyak sekali permasalahan konflik antara mereka. Lanjut. Nah, oleh sebab itu ekonomi global masih mengalami beberapa hal. Satu, risiko inflasi. Meskipun menurun, tapi eskalasi regional konflik, kebijakan moneter yang terlalu ketat, kemungkinan volatility pasar gara-gara orang nggak percaya, semakin melemahnya ekonomi Cina, empat-empatnya ini bikin risiko inflasi terus ada. Jadi harus hati-hati. Kedua, lanjut, next slide, ya. Risiko fiscal policy, jangan pernah lupa loh, lagi pandemi, hampir seluruh dunia itu cetak uang. Kenapa? Karena semua orang nggak kerja, semua pemerintah harus sediakan obat, semua pemerintah harus bayar rumah sakit,
kayak di Indonesia, ini punya risiko. Apa risikonya? Yaitu negara-negara di dunia terpaksa harus berpikir, saya dulu utang banyak, sekarang saya mau kurangin utang, caranya gimana? Indonesia mau kurangin utang, dia naikin BPN jadi 12% aja, semua berteriak-teriak, ya. Kebijakan fiskal kalau tidak konsisten dan tidak kredibel itu biasanya nggak laku, ya, karena rakyat suaranya sekarang lebih banyak. Dan desakan untuk menaikkan pajak ini is a challenge for every country in the world, bukan buat Indonesia saja, karena dia harus mikirin gimana utang-utang yang banyak ini harus dia bayar, berarti penerimaan harus naik lebih banyak. Lanjut. Nah, ini ketahuan kan, di sini buru-buru, saya lagi sibuk banget dari A, B, atau D, C, structural reform, ya. Banyak negara, gara-gara itu dia mau nolong negaranya, dia bikin proteksi. Model kayak Indonesia, nikel nggak boleh diekspor, apa nggak boleh diekspor, proteksi. Proteksi ini pasti punya dampak terhadap perekonomian dunia, karena orang lain retaliasi dong. Kalau kita larang ekspor, dia juga balik larang ekspor lagi ke kita. Nah, perang ini, retaliation, war ini selalu is very costly. Costly-nya dalam bentuk apa? Costly-nya itu dalam bentuk dibuai, seakan-akan everything is okay, padahal nggak okay. Ya, orang-orang dibuai seakan-akan ekonominya oke, nggak perlu melakukan, misalkan kayak Indonesia perlu tax reform, Indonesia perlu law reform, Indonesia perlu macam-macam, nggak dikerjain, karena ya udah tenang aja. Oh, kita bisa proteksi industri dalam negeri dengan nggak boleh ekspor, palm oil. Masih ingat pernah nggak boleh ekspor palm oil? Padahal yang terkena akhirnya siapa? Kita juga ya, karena minyak lebih mahal. Mau diproduksi palm oil itu jadi sabun, cuma berapa orang yang perlu sabun, dijual ke luar negeri, sabun kita nggak laku karena lebih murah dari Cina, padahal Cina dapat palm oil dari kita, aneh kan? But that's the reality. Selalu ada retaliation, war aspect, jadi harus hati-hati. Structural reform tidak bisa dihindari, harus dilakukan. Indonesia sudah terlalu lama mencoba menghindari. Lanjut. Nah, apa tantangan yang dia? Ini gambaran cepat kan? Karena saya kan bukan ekonom semua, nanti saya ngomong jauh-jauh ke dalam malah lebih nggak ngerti. Dengan saya ngomong kayak to the layman. Tantangan ada 4 sebenarnya. 1, menghindari middle income trap. Indonesia sejak 4-5 tahun yang lalu masuk ke dalam kelompok ekonomi menengah, walaupun di bagian bawah, di lower border, ya. Tetapi suatu perekonomian biasanya tantangannya ada di situ. Gimana untuk naik dari middle income ke high income? Ekonomi yang stagnan, produktivitas yang rendah, bukan rendah, tapi rendah, sulit bersaing di pasar dunia. Itu 3 faktor utama kenapa susah pindah. Lanjut. Kenapa sampai banyak negara, hanya sedikit loh yang lulus dari middle income pindah ke high income, Korea dan sebagainya, itu hanya sedikit. Enggak banyak negara berkembang bisa pindah dari middle income ke high income. 3, miskin inovasi, kurang investasi di bidang pendidikan, dan ketiga, structural reformsnya so-so, ya, enggak cukup revolutionary. Lanjut. Nah, strategi untuk ini ada beberapa. 1, tingkatkan UMKM. Negara kayak Indonesia, kita tahu UMKM in terms of numbers of people yang terkait dengan UMKM itu lebih dari setengah. Ya, saya nggak tahu angka yang persis sekarang berapa, karena terus berkembang. Bisa 70%, berapa? Ada yang bilang 90%. Can you imagine kalau UMKM 90%, kalau kita tingkatkan kapasitas UMKM kayak yang dibikin sama Bapak pinter ini di sebelah yang tadi udah cerita panjang lebar, itu everything is done a little bit. UMKM. Kedua,
kualitas SDM. Makanya saya bilang, saya ngomong dengan Bapak ini terangin, perbaiki kualitas SDM. SDM di Indonesia itu, suami saya ini lulusan Bali G, bisa langsung loh diterima di Tokyo 7 tahun sampai dapat masternya. Itu tahun berapa? Tahun 60. Dia udah 84 tahun. Kalau yang akhir, kalau saya lihat orang dulu dia udah SMA, udah pergi ke Tokyo. Kalau sekarang mana dari Bali dia bisa masuk langsung ke Kyoto University loh, dibimbing oleh Nobel Prize winner loh, bukannya main-main. Itu contoh aja. Contoh saya nih anak Jakarta, lahir besar di Jakarta. Dulu saya lulus dari SMA 3 Teladan. Di kelas saya jurusan pasti 30 orang, 5 perempuan, 25 laki-laki, semua hanya 3 orang yang tidak masuk ITB atau UI. Lebih dari setengah jadi dokter. Dari mana? Dari UI, bukan dari macam-macam. Hampir setengah dari ITB. Kemana? Ada jadi menteri, ada Ibu Nila Muluk dan sebagainya. Itu semua dari sekelas saya. Kapan? Saya lulus SMA tahun 67, udah tua ya. Sekarang udah 75 tahun soalnya. Baru lahir ya. Saya lulus SMA itu tahun 67. Dulu, sekarang Anda pergi ke SMA 3, mau masuk ke UI aja susah banget. Ini saya ambil contoh yang pengalaman sendiri. Tapi silahkan Bapak-Bapak lihat aja ke bekas SD Bapak. Berapa banyak SD Bapak yang sekarang berhasil kayak Bapak? Berapa banyak? Our quality of education is so low. Kalau ada yang bilang tinggi gara-gara anak pembantu juga bisa bahasa Inggris segala macam, itu korban TV, nonton TV, jadi pada bisa bahasa Inggris, does not mean mereka punya cara berpikir yang bagus dan berpendidikan bagus. Does not mean mereka orang-orang yang berjuang kayak kita-kita. Kayak saya kan harus berjuang besar untuk bisa dapat scholarship, sekolah di Boston, mahalnya ratus-ratus ribu dolar dapat beasiswa. Itu kan kita karena berjuang, bukan dapat dari langit seperti ini. Anak-anak zaman sekarang dan buat warisme, daya juang mereka sebagian besar kurang. Sebagian kecil dari Gen Z dan Gen yang lebih baru lagi itu memang berjuang. Why? Because surroundings mengharuskan mereka begitu. Tapi bukan berarti karena sekolahannya mendidik mereka untuk jadi orang berjuang. Dan bayangkan, lebih dari 98% orang Indonesia itu sekolah di sekolah-sekolah biasa. Benar kan? Sekolah-sekolah yang nggak mampu menyediakan bahasa Inggris dan sebagainya. Ketiga menjaga taraf itu Anda tahu, tapi yang keempat paling penting dan saya akan masuk sekarang mendorong inovasi dan teknologi. Ya, yang kelima pasti. Lanjut. Bagaimana mengatasi hal ini? Kita tetap harus ada struktur reform, harus ada investasi di SDM, dan harus mendorong inovasi. India itu bisa tumbuh 7% per tahun, negara yang jumlah rakyatnya lebih dari 1 miliar, ekonominya itu berkembang pesat. Bukan karena orang India memang pada pintar-pintar, memang pintar-pintar, tapi they invest a lot in education. Ya, dan ini yang harus kita pelajari. Lanjut. Yang kedua, Indonesia harus memanfaatkan digitalization. Saya kebetulan sekarang berkecimpung di dunia digital. Saya di satu unicorn, satu-satunya unicorn payment system di Indonesia. Ya. Saya lihat benar di mana digital banking transformation, QRIS, electronic money itu tumbuh besar karena ada perusahaan-perusahaan seperti kita. Di perusahaan saya nenek-nenek paling tua, umur 75 tahun. Di bawah saya, langsung di bawah umur 50, antara 50 sama 75 nggak ada orang. I was the eldest di situ. Lalu di bawah 50, 90% rata-rata umurnya di bawah 30, antara 20 30. Begitulah digital company sekarang. Berarti yes, there are so many opportunities dengan digitalization. Tetapi orang-orang yang udah umur di atas 50 mesti berpikir dia mesti ngapain. Karena dia bisa kalah persaingan dengan kesempatan kerja yang terlihat. Lanjut. Ya, di UMKM itu jelas bahwa digital adoption UMKM itu terkendala karena beberapa hal.
satu karakter demografis setempat. Ada secara demografis, kan UMKM kebanyakan perempuan, tetapi secara demografis perempuan tuh suruh kerja, tapi yang pakai uangnya dan manfaatin dan menentukan laki-laki. Ya, itu menyebabkan orang-orang perempuan yang tahu mengenai digitalisasi, ini hasil studi ya, bukan saya ngomong, yang tahu mengenai digitalisasi sering-sering justru tersingkirkan, ya karena dianggap sok tahu, sok lebih pinter daripada laki-laki, padahal memang lebih pinter kali, ya. Pokoknya karakter demografis setempat. Yang kedua, gara-gara lingkungan usaha, jenis usaha tertentu memang it's not easy to do digitalization karena sangat tergantung pada infrastruktur lainnya. Misalkan hasil pertanian yang Bapak ini sebut, yes, digitalize in terms of selling it gampang, pakai online beli sekian. Tapi hasil pertanian yang mentah yang tidak diolah itu sulit untuk ditransformasikan dari alor, dari mana, dari Sumba, dari mana, dari Sinabung bahkan yang begitu dekat turun ke bawah kalau dia tidak diolah. Kalau dia diolah, oke, gampang. Tapi begitu dia merupakan perishable goods, barang-barang yang gampang untuk, maka masalahnya jadi besar. Dan UMKM kalau tidak ditolong oleh bapak-bapak seperti ini di DKY, maka biasanya usahanya tuh jenis pertaniannya perishable goods yang belum diolah, cepat busuk, cepat nggak laku. Jadi digitalization doesn't mean anything to them, ya. Sering-sering malah jadi isu, malah jadi masalah polisi karena mereka udah terima beli, ngirimnya busuk, nyampe-nya gimana? Ya. Ketiga, di daerah-daerah tertentu persediaan internet belum ada, digitalization susah, dan yang ini paling penting karena yang terkait dengan educationnya itu financial literacy. Banyak yang ngerti cara pakai, tetapi gampang dibohongin, kirim ke sini, kirim ke situ, ya kirim kalau uangnya udah hilang dan nyampe, ya. Ini lanjut. Nah ini ketiga, ini kita semua tahu, menghindari yang namanya artificial intelligence. Ambil contoh yang ini aja, gaya-gaya aja supaya ini, ya. Di Davos World Economic Forum tahun 2024, artificial intelligence as a threat itu menjadi main issue. Diskusinya bukan hanya gimana suatu negara bisa memanfaatkan AI, tetapi gimana menghindari risiko dari AI. Risiko apa? Risiko saya pergi nih ngobrol di sini, tiba-tiba keluar lagi TikTok dalam hati saya lagi ciuman. Itu kan kerjaan AI, benar nggak? Lalu keluarga terpisah, apa terpisah, dan itu contoh dampak. Contoh dengan lanjut, ya, dampaknya luas sekali karena AI ini menyangkut 40 jenis pekerjaan di dunia, dan kalau di negara maju bahkan 60%, dan college educated dan wanita adalah paling terkena terekspos ke AI, ya. Karena adanya risiko ini, negara-negara maju mulai dengan berbagai bentuk perlindungan lanjut. Ini ya, bisnis pun terpengaruh. Bagaimana menjamin manfaatnya melebihi risiko? Karena jangan sampai dihapus AI, karena ada manfaat kan. Saya nih ngajar. Dulu, kalau saya periksa ujian seminggu selesai. Sekarang saya periksa ujian bisa sebulan sampai 2 bulan. Kenapa? Saya berantemnya sama AI. Cari di Gemini, cari di Turmin. Ini orang ngejawab pakai ChatGPT, pakai apa segala macam, atau menjawab pakai otaknya. Dan saya harus berpikir sepanjang ini jawaban, jawab bisa setengah halaman aja kita susah jawab. Oh ada orang bisa setengah halaman gitu ya. Nih, tapi saya nggak bisa nuduh begitu saja. Ini adalah satu masalah. Masalah di edukasi, masalah di mana-mana. Di mana AI itu manfaatnya yang lebih banyak daripada mendidik anak-anak untuk jadi penipu. Ngerasa pinter, bisa jawab ujian, dapat angka bagus, A+, kemudian ada dia nggak ngerti apa-apa, orang dia cuma kontrol X, kontrol C, kontrol V. Selesai, pindahin kemana-mana jawaban. Lanjut. Ya, dan yang paling terkena dampak adalah healthcare. Healthcare kita tahu ya, robotik segala macam, personalized treatment segala macam itu sangat kena. Lanjut. Dan technical stock. Saya kebetulan di Unicorn, satu-satunya di Indonesia untuk payment system. Itu value yang dulu lagi waktu kita diriin cuma 100 juta, sekarang sudah 3 miliar dolar. 4 kali tumbuh. Dan di dunia itu sampai 1,12 triliun dolar.
besar sekali. Jadi banyak orang mau masuk ke situ, lupa mengenai ancaman daripada masalah-masalah di dalam artificial intelligence. Silakan terus. Ya, ini job function group, silakan nanti dilihat. Saya nggak punya banyak waktu, tapi banyak fungsi-fungsi IT, teknologi, finance, governance yang kena dampaknya beda-beda. Yang paling besar dampaknya kalau di sini adalah supply chain. Lanjut. Ya, jadi jawabannya perlu regulasi, nggak boleh berlebihan, karena banyak orang-orang yang sebetulnya diuntungkan dengan adanya AI ini, tapi harus meng-cover risk. Lanjut. Nah, ini masalah yang paling gede. Masalah paling besar adalah mengenai etika menggunakan AI. Benarkah kalau Indiana Jones misalkan aktor Harrison Ford itu kita de-age mukanya dari keriput-keriput di mana-mana tiba-tiba kayak orang umur 17 tahun? Benar nggak cara seperti itu? Ya, lanjut. Dan ini adalah current landscape, nanti silahkan dilihat. Lanjut, contoh saya mau ngomong contoh aja, lanjut. Ya, contoh lain adalah gimana orang mati kita bikin seakan-akan hidup lagi, kan bisa dengan AI. Orang yang lagi tidur baik-baik di rumah tiba-tiba disebarinya tidur entah sama siapa, ditaruh-taruh aja. Those are the things yang merupakan threat. Jadi kita tahu di mana bogus email bisa terjadi. Lanjut, kita tahu juga bahwa perusahaan akhirnya banyak keluar dana untuk data protection. Kenapa di Indonesia apa yang terjadi kemarin ini? Terus main salah-salahan, ya, judi online, main salah-salahan, menterinya nyalahin si ini, kita yang misalkan sediain platform disalahin, misalkan. Padahal kita kan kayak pipa. Mana saya tahu ibu mau beli e-money, ibu beli pulsa mau buat dipakai judi, apa pulsa itu mau dipakai buat telkom, kan saya nggak ngerti gitu loh. Tapi disalahin kayak kita gitu ya. Ini data protection menjadi penting. Lanjut. Dan sanksi juga harus tetap diusahakan. Lanjut. Cyber skill gap harus diatasi, terutama ke perempuan-perempuan. Perempuan yang paling sering kena tipu. Perempuan tuh gampang ada suara nangis, oh adik saya begini, kirim uang gitu ya, habis itu nggak bisa balik lagi. Silakan lanjut. Nah, kesimpulannya ini, dan kesimpulan terakhir saya mau masuk ke megatrend ini. Bagaimana gereja berperan dalam kondisi seperti ini? Satu, tingkatkan mutu edukasi secara umum maupun cyber skill. Tadi sudah banyak diceritakan, saya tidak ulang. Kedua, dan ini penting, orang boleh punya cyber skill, orang boleh punya skill teknologi, digitalization tinggi. But if you don't have any soft skills, yang kalau di dalam lingkungan gereja itu harusnya berasal dari rumah, maka orang ini jadi orang jahat nantinya. Dia bisa jadi orang yang tidak punya etika. Berapa banyak keluarga yang berdoa setiap pagi seperti zaman dulu kita kecil? Berapa banyak keluarga yang sopan santun saling menegur anak? Saya juga nggak mau bilang itu ya, anak saya juga kalau saya bilang, kamu pakaiannya keren, ini udah rapi, gitu ya. Yang berubah aja harus kita alami. Saya juga ngalamin begitu. Anak zaman sekarang tidak. Tapi how do we change the mindset bahwa soft skills itu diperlukan karena etika, karena sopan santun, karena rendah hati, itu sangat diperlukan di dunia yang seperti sekarang ini. Dan terakhir, ini khusus pesan buat gereja. Gereja saya nggak tahu, palingan gereja saya GPIB atau gereja lain. Bermasa ke kiri ke kanan, yang diobatin cuma berapa orang, yang pergi berapa orang, jauhnya lebih mana-mana, ongkos lebih mahal daripada obat yang dikasih. To me it doesn't make sense. Ya, kerjain aja yang mesti dikerjain, tingkatkan. Misalkan uang itu dipakai, misalkan untuk tingkatkan capacity, tingkatkan UMKM, bikin yang kayak tadi dibikin, kan dampaknya lebih banyak. Benar nggak? Pergi ke satu daerah, jangan bawa dokter dari sini, misalkan, tapi bawa keahlian mereka untuk menjaga kesehatan mereka. Itu kan beda. Ya, ini yang penting. Nah, terakhir, tolong pergi ke yang lain. Ini kesimpulan sudah selesai. Yang satunya lagi, yang megatrend. Oke, ya. Ini
adalah sesuatu yang kesimpulannya Bapak tadi pergi, ya. Ini megatrend, ya. Megatrend ini menggambarkan betapa perekonomian akan terkena. Lanjut, saya mau apa yang terkena? Karena pertumbuhan terus terjadi, inovasi terjadi, disruption terus terjadi, expectation makin meningkat, tekanan sosial meningkat, dan yang bisa mengubah itu teknologi. Lanjut, lanjut. Nah, jadi ada 5 paling nggak yang kita lihat. Megatrend itu menyebabkan shifting economic power. Udah terasa dari Amerika pindah ke Cina. Kedua, lanjut, lanjut ini nanti bisa. Kedua, lanjut. Nah, kedua, megatrend itu menggambarkan akan terjadi resource scarcity. Bapak menceritakan tadi, tidak menceritakan di belakang itu. Threat yang paling besar adalah kelangkaan sumber daya. Apa yang paling besar? Sumber daya air. Ya. Saya jarang ngomel-ngomel, tapi sama suami saya ngomel karena dia kalau mandi lama. Saya bilang, kamu tuh udah nggak in lagi deh zaman sekarang, nggak boleh mandi lama-lama. Di hotel-hotel terkenal itu dipasang loh, jangan mandi lebih dari 4 menit. Dia mandi 10 menit, banyak bener kan air terbuang jadinya. Ya. Sedangkan saya kalau saya mandi 4 menit, dia tanya, udah kamu mandi apa sih? Gitu. Saya udah mandi betul. Ini contoh, tapi resource scarcity yang lain juga banyak, ya, tanah, banjir dan sebagainya. Lanjut, ini nanti baca sendiri. Technological breakthrough, dan ini yang saya mau katakan. Kalau anda tidak ada di fase ini, tidak ada di lingkungan ini, silakan. Karena ini adalah megatrend. Dan keempat, social change, ya. Global population itu terus tumbuh, lebih banyak orang tua, lebih sedikit anak muda. Orang tua pengen diladenin, anak muda nggak sabar meladenin yang tua, ya. Ini adalah social change yang mesti dihadapi. Dan terakhir, nah ini tadi Bapak juga ngomong, adalah rapid urbanization. Ini adalah megatrend. Apa? Saya menjadi saksi bahwa global migration ke kota-kota akan besar. Jadi beban dari kota-kota akan sangat besar di mana kita mengatasi. Jadi dengan ini saya mau tutup karena nggak mau panjang-panjang, sudah banyak cerita. Apa yang kita bisa berbuat? Kesimpulannya, challenges itu multiple, macam-macam. Enggak semua bisa kita atasi dalam seketika. Tapi paling tidak 2 harus dilakukan. 1, pendidikan itu enggak bisa dihindari, mau tidak mau. Yang kedua, be productive. Kalau punya dana, manfaatkan dengan benar. Dan mohon maaf, saya menjadi saksi dari saya kebetulan pergi ke Papua, tapi inner Papua, jadi terbang pakai pesawat kecil-kecilnya ke atas di tengah hutan gunung yang tinggi sekali, pedalaman, nggak ada jalanan. Anak-anak sekolah harus jalan 5 jam, balik lagi 5 jam, sekolahnya 5 jam, jadi 15 jam cuma berjalan. Nggak ada listrik dan sebagainya. Ada yayasan Berta Harapan punya ini kerjaan bisa dilakukan. Saya pergi sama mereka ke sana. Apa yang saya lihat? Yang saya lihat adalah bahwa keadaan yang kita sudah anggap biasa di sini sangat luar biasa buat mereka. Jadi ini bagian dari gereja untuk menunjukkan rasa syukurnya dengan memanfaatkan dana, memanfaatkan resources sebaik mungkin. Orang-orang pintar dipakai untuk mengajar, multi level marketing, tapi dana yang paling penting gunakan secara efektif. Terima kasih. Terima kasih Bu Miranda atas aplaus untuk Ibu. Ibu Bapak, saudara-saudara, saya tidak menyimpulkan dulu nanti di bagian akhir karena nanti waktu kita sudah sangat terbatas.
15 menit kalau sampai jam 2 gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan satu segmen ini, 3 temannya. Boleh Ibu Bapak yang ingin bertanya untuk 2 narasumber kita, Pendeta OB 1, kemudian maaf saya Bapak Uzi Hendrato ya, berikutnya Profesor Tarigan yang ketiga. Ya, ada 3 penanya gitu ya di segmen yang pertama ini. Harapannya kalau masih ada waktu kita akan buka segmen kedua, tapi kalau tidak kita akan tutup di segmen yang pertama. Dipersilakan Pendeta OB. Terima kasih Kak Pendeta Marti, terima kasih Pak Pendeta Hani dan Ibu Miranda. Saya sangat diberkati dengan pemaparan Bapak dan Ibu. Ada mungkin respon tapi juga pertanyaan ya. Apa yang disampaikan Ibu Miranda terakhir tadi sangat terkait dengan yang disampaikan Pak Hari. Nah, kami punya pengalaman, suami saya bergerak di pertanian organik dan pernah mendampingi satu petani gitu mau mendorong pertanian organik, tapi mereka tidak mau. Karena tentu saja hasilnya nanti gitu tidak dapat dan sebagainya. Lalu satu kali saya pernah mendampingi satu komunitas di Mentawai untuk isu kekerasan berbasis gender. Tapi yang menarik adalah seorang itu cerita bahwa tadinya dia punya kelompok tani ketika ada satu lembaga yang mendampingi, tapi ketika kelompok taninya pergi, pendampingnya pergi, kelompok taninya mati. Datang lagi donor lain, pendampingnya lagi ya, organisasi lain hidup lagi, pergi lagi, mati lagi gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah yang luar biasa yang tadi Bapak sharing itu mengalami hal yang demikian atau dia bisa sustain? Nah, kalau dia bisa sustain, kira-kira strateginya apa gitu? Karena beberapa teman yang juga bekerja di Indonesia Timur, teman-teman Pendeta belajar berusaha mendorong ya pemberdayaan ekonomi jemaat hampir mengalami yang mirip. Bahkan di GKP sendiri saya kira ada beberapa kasus yang mirip seperti itu ya. Kayaknya ada persoalan mental model gitu. Apakah Bapak dan teman-teman PPMT mengalami kendala itu juga, dan kalau iya, bagaimana strateginya? Gitu mungkin boleh berbagi. Yang kedua, pertanyaan untuk Pak Hari masih sepanjang Bapak dan Ibu presentasi selalu dalam kepala saya di mana perempuan dalam seluruh proses pemberdayaan itu. Karena belajar dari teman-teman Perwati, saya anggota Perwati Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi, teman-teman di Sumba itu perempuan menjadi ujung tombak untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Kita tahu kalau peningkatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah, kebanyakan perempuan tidak dilibatkan gitu ya, perempuan tidak diajak, tidak dikasih modal dan sebagainya. Apakah PPMT juga memberi semacam apa ya kuota gitu ya perempuan sehingga perempuan juga bisa berdaya? Itu saya kira untuk Pak Hari, untuk Ibu Miranda terima kasih banyak untuk sharingnya. Nah, tadi ada satu slide yang sebenarnya saya berharap Ibu agak lebih panjang di situ, tapi karena waktu mungkin cepat, bagaimana perempuan mendapat manfaat dari AI. Dalam saya bekerja sebagai pendamping korban kekerasan berbasis gender itu, dan dalam pengalaman saya AI menjadi ancaman yang luar biasa untuk perempuan tadi pun menjadi korban. Saya ingin dengar dari Ibu, bagaimana perempuan bisa mendapat manfaat dari situ. Terima kasih. Terima kasih KOB. Ada 2 pertanyaan, 2 ditujukan kepada dua-duanya. Untuk Pak Hari 2 pertanyaan, Ibu Miranda 1. Saya berharap sudah bisa dicatatkan dia. Berikutnya adalah Bapak. Saya ingin nama tadi boleh diulangnya Pak. Dari gereja mana, atau lembaga mana? Mic-nya masih bunyi dengan baik. Ya, bisa. Oh ya, mungkin kesulitan agak di depan gitu ya Pak. Terima kasih. Saya Budi Indrato dari DKI Rahmat. Kalau saya memperhatikan peta di Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, Ibu Miranda, di Jawa Barat itu Cirebon mau ke kota lebih besar, ke Bandung, Jakarta itu sekitar 2 jam sampai. Tapi kalau Cirebon mau ke
Tasikmalaya atau Indramayu perjalanan yang lakukan makan waktu yang lama sekitar 4 jam. Nah, yang saya perhatikan itu adalah di Cirebon, universitas itu bisa dihitung dengan jari. Yang universitas cukup bisa beradaptasi itu hanya 1, mungkin tambah UIN 2. Nah, ini kenyataannya orang-orang Cirebon itu lebih banyak berorientasi ke Bandung dan Jakarta metropolis. Di situ ada NTB, ada UI. Nah, ini kenyataannya memang mereka setelah SMA lalu ya sana. Nah, ini yang terjadi 2 tahun terakhir itu Universitas Jakarta, Bandung itu banyak mempromosikan pendidikan di Cirebon. Ini yang saya tanyakan, jadi orang Cirebon itu orientasi pikiran ke metropolis, tapi mungkin tingkah lakunya itu masih seperti di Tasikmalaya dan Indramayu. Kira-kira bagaimana komentarnya ini variasi perkembangan ke depan? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Muji. Yang ketiga, Pak Profesor Parigan. Terima kasih Bapak Pendeta Hari Sujatmiko dan Profesor Miranda Gutong. Saya kira apa yang dipaparkan sangat menarik gitu ya, dan mengingatkan kita kembali, karena saya amati dari pagi tadi itu bahwa hal yang paling penting yang saya dapatkan di sini adalah bagaimana peran gereja itu yang sangat strategis di dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi saat ini, termasuk dalam hal ini adalah bagaimana meningkatkan SDM, kemudian pendidikan, kemiskinan, begitu ya, kemudian juga ekonomi, pertanian, perikanan yang barusan kita dengarkan, gitu ya. Dan dalam hal ini perlunya jejaring yang harus kita bangun dan kolaborasi dengan berbagai pihak serta memanfaatkan para ahli dari perguruan tinggi untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh jemaat. Nah, oleh sebab itu Pendeta Margi, saya menyarankan supaya apa yang muncul dalam hal ini juga nanti tolong direkomendasikan ke PGI, karena saya lihat bahwa walaupun ini kita ini bicara di tingkat daerah, tapi saya melihat bahwa ini dampaknya bisa secara nasional, dan narasumber kita juga saya lihat semuanya ya luar biasa, yang memberikan masukan-masukan secara global, tidak hanya untuk Jawa Barat begitu. Termasuk dalam hal ini yang tadi diusulkan oleh Bapak Pendeta Hari Sujatmiko, bahwa semua sinode itu sebenarnya harus mempunyai lembaga apa namanya tadi itu yang disebut tadi itu, lembaga untuk mengedukasi. Jadi kalau semuanya kita itu mengambil peran gereja-gereja dan sinode itu memiliki lembaga pelatihan, maka saya kira kita akan bisa maju. Dan kita menurut saya banyak para ahli kita seperti tadi dari TV itu bisa dimanfaatkan gitu ya. Saya kira ke depan itu harus kita maksimalkan usaha-usaha seperti itu gitu. Nah, pertanyaan saya adalah saya gabung saja, bagaimana atau langkah strategis apa yang harus kita ambil atau penanganannya, bagaimana untuk solusi itu yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh jemaat menuju Indonesia Emas 2004 itu gitu, secara spesifik begitu, sehingga mudah kita pahami oleh para peserta gitu ya. Itu aja, terima kasih Ibu Marti. Ya, terima kasih Prof. Pariga. Ada 3 sudah katanya Amanda, dan dipersilakan dimulai dari Ibu Miranda dulu. Ya, pertanyaan yang dari segitu banyak yang saya ambil aja ya, yang dari dalam kepala. Di mana AI ini mempengaruhi wanita? Pasti ada stresnya, berlaku across gender. Ya, ancaman teman atau AI itu bisa bikin
orang jadi kalau kurang mengerti jadi tidak bisa memanfaatkannya, bahkan tertipu. Ya. AI itu juga bisa dengan mudah membuat sesuatu yang jelek kelihatan bagus, sesuatu yang bagus kelihatan jelek. Dan perempuan itu by definition adalah emotional. Eve to Adam itu emotional. Ya, jangan mikir-mikir lagi, bilang ke Adam, Adamnya bego juga, ngikutin aja. Gitu ya. Tetapi emotional itu buat wanita, dan itu adalah stress paling besar buat perempuan. Justru nggak dapat manfaat dari AI, malah banyak tertipu. Tapi itu kan bisa diatasi dengan edukasi, dengan literasi dan sebagainya. Tapi keuntungan paling utama itu ada, yaitu gender bias menjadi hilang. Ya, dulu laki-laki lebih akses terhadap informasi. Dia kerja di kantor, dia bisa download data. Perempuan kerja di rumah nggak bisa punya informasi. Sekarang dengan adanya AI, dengan adanya digitalization, tergantung perempuannya mau tidur-tidur, mau gosip-gosip, mau arisan aja, atau mau buka-buka informasi, tergantung. Artinya kesempatan kerja karena punya capacity yang sama dengan laki-laki itu bagi perempuan sekarang lebih terbuka dan bisa berbagai bidang. Saya ambil contoh di perusahaan saya, itu digital signature. Itu dari 1.000 lebih pegawai kita, itu setengahnya perempuan. Karena perempuan sekarang juga udah beda kan. Kalau zaman dulu harus pulang jam sekian, orang tuanya marah. Kalau zaman dulu perempuan takut pulang naik motor sendiri. Sekarang nggak ada seperti itu. Jadi kalau saya lihat plus and minusnya, all in all, mestinya perempuan yang paling diuntungkan dengan adanya AI. Karena dia punya kesempatan kerja, kesempatan berprestasi yang sama. Kenapa? Dulu kalah informasi, sekarang sama informasinya dengan saya. Dan perempuan biasanya lebih diligent, lebih rajin, lebih committed, lebih setia. Ini lebih teliti, itu adalah kelebihan. It's really up to you, Beben. Mau maju atau nggak mau maju, kesempatannya udah ada. Ya, jadi saya cukup menjawab itu. Yang lain Bapak. Oh apa? Oh Cirebon. Oh karena itu sorry itu juga saya pengen jawab. Pak, berterima kasih kalau UI sama ITB datang ke situ. Berarti lebih banyak anak Cirebon bisa punya kualitas mutu untuk sekolah di sekolah bagus. It's not important universitasnya ada di Cirebon atau enggak ada. Karena kalau ada di Cirebon, namanya UI, tapi yang ngajar kualitas UU, gitu ya. Aja di universitas nggak bermutu, cuma namanya aja Universitas Indonesia. So, it's not important mengenai lokasi mau sekolah di mana. Apalagi kalau dekat. Yang paling penting adalah bahwa mereka punya kecintaan untuk kembali menghidupkan Cirebonnya. Dan yang penting adalah untuk yang tua-tua mundur dulu deh. Jangan nganggep ini negaraku, ini tanahku, ini apaku. Suruh anak muda maju. Biasanya, dan itu terjadi juga di gereja ya. Di gereja saya itu penuh sama orang-orang yang udah dari nenek moyangnya di situ. Sedangkan saya tuh baru berapa puluh tahun misalnya, nggak dianggap. Yang nenek moyangnya ngerasa bahwa dia pantas jadi penatua, dia pantas jadi ini, dia pantas jadi panitia dan sebagainya. And that happens also di kota-kota di luar gereja, ya, bahwa kita yang tua-tua enggan untuk mundur dan memberikan kesempatan kepada yang muda-muda. Ini yang harus dibina di Cirebon agar semua yang punya usaha di Trumsi tempat Trusmi. Ya, jangan yang nenek-neneknya lagi deh, yang muda-muda aja suruh. Dia lebih desainnya nggak kuno-kuno, metodenya juga jauh lebih ini, pemikirannya untuk bisa pasarkan keluar juga jauh lebih besar.
ini yang sebetulnya disebut sebagai cultural bottlenecks. Keterhambatan budaya, enggan mewariskan. Dipikir warisan itu hanya warisan rumah, warisan tanah dan sebagainya. No, warisan is knowledge. Wariskan knowledge Anda, pengetahuan Anda, tapi let them do it. Jangan udah kita warisin, tetap aja marah-marah kalau enggak pakem misalkan gitu ya. Orang sekarang jual kain pakem udah gak laku, gimana? Do you wanna go ahead? Revolusi cara berpikir. Itu yang mungkin lebih penting daripada berpikir apakah universitas ini dibangun di mana. Lebih sedikit university dengan lebih banyak kualitas lebih baik daripada kayak sekarang di Indonesia universitas 1001 macam, Pak. Saya jadi dokter nggak keluar dari ini loh, dari perpustakaan, pulang jam 3 pagi, jam 6 pagi balik lagi. Di Indonesia mau jadi dokter sambil kampanye, sambil apa, tau-tau udah jadi dokter. You don't want that to happen. Saya rasain manfaatnya. Kerja mati-matian untuk dapat dokter, saya rasain manfaatnya. Saya bisa bersaing, berani ngomong sama semua ahli-ahli dari Harvard, dari mana-mana. Coba kalau mau yang gampang-gampang aja, nggak jadi apa-apa. Nah inilah budaya ini. Cultural shocks yang membutuhkan adanya cultural mindset yang baru, itu yang harus ditanamkan. Terima kasih. Ya, saya akan merespon apa yang disampaikan oleh Pendeta UB ya terkait dengan pertanian organik, dan ketika pendampingnya meninggalkan, langsung kelompok taninya akhirnya terhenti. Betul Bu, kami juga awal-awalnya mengalami yang sama ya. Kendalanya selalu adalah SDM. Sehingga kami sekarang melakukan begini, mempersiapkan kader-kader pelatih lokal. Jadi contohnya begini, kami bekerja sama dengan banyak sinode. Selama ini kan kami melatih pendetanya atau para penatuannya begitu ya. Tapi kami selalu minta tolong siapkan 2, 3, 5 atau 10 pendeta yang dikhususkan. Kalau perlu dia mendapat jabatan di sinodenya untuk menjadi instruktur pertanian kah, instruktur peternakan kah, instruktur perikanan dan macam-macam. Yang full time, ya. Kalau bisa ditunjang oleh sinodenya, sehingga kerjanya memang hanya untuk mendampingi jemaat-jemaat di mana sangat membutuhkan pendampingan. Kendala kenapa biasanya pendamping itu meninggalkan karena ya tidak ada pekerjaan yang baik gitu ya. Dia juga punya keluarga, dia punya anak, dia harus maju dan segala macam. Kalau tidak ada harapan di sana ya memang ditinggalkan begitu ya. Dan yang dirugikan siapa? Jemaat atau para petani itu ya. Jadi memang kami sekarang lebih fokus mempersiapkan kader-kader instruktur, kader-kader pelatih, dan biasanya kami undang mereka ke kompleks kami belajar 1 bulan, 2 bulan belajar babi begitu ya. Bagaimana memelihara dari 0 sampai panen begitu ya, atau ternak ayam dari mulai anak kandang, dari mulai DOC masuk sampai panen. Dia harus mengurus itu semua. Sehingga pulang nanti dari sana dia sudah menguasai. Dan tentu bukan harapannya nanti orang itu punya kandang sendiri, bukan itu tujuannya, tapi dia menduplikasi, mendorong warga jemaat, ayo bangun kandang. Ayo ternak ayam, ayo ternak babi, ayo buka lahanmu ya. Tanah yang selama ini tidak terurus, ayo kerjakan, cangkul dia ya, kembangkan. Nah kami biasanya memberi pendampingan, mensuplai bibit-bibit yang unggul begitu ya, untuk membantu mereka. Kadang-kadang perlu juga diberi daya tarik seperti itu supaya mereka mau kerjakan ya. Itu yang kami kerjakan. Dan mengenai peranan perempuan, Bu, saya mau informasikan alumni PPMT itu mayoritas itu justru perempuan, Bu. Betul Ibu katakan, pendeta perempuan, penatua perempuan, ya jemaat-jemaat. Jujur harus kita akui nih, para laki-laki kita ini kalah rajin ya sama para perempuan ini ya. Orang-orang yang ulet ya. Mereka kerja di ladang, lalu juga kerjakan di dapurnya ya.
Saya melihat beberapa pendeta-pendeta perempuan, mereka sudah menggembalakan, lalu nanti harus urus kebunnya, dia kemudian ngurus di dapurnya, bikin tahu, bikin tempe, macam-macam Bu. Saya salut sekali dengan alumni-alumni kami yang sangat semangat seperti itu. Tapi juga ada sih yang rada kurang semangat gitu ya. Ya ini perlu dimotivasi kembali ya. Mengenai pertanyaan dari Prof. Tarigan ya terkait dengan bagaimana meningkatkan SDM dan jejaring, saya sepakat sekali Prof. Bahwa kita memang perlu sekali melakukan kemitraan. Kami pada waktu awal-awal melakukan program PPMT, mohon maaf Prof, dicurigai ya. Karena kami langsung ke jemaat gitu ya. Lalu kami bikin pelatihan-pelatihan tidak di bawah naungan Sinode Mitra. Sehingga dipertanyakan, ini kegiatan ini apa? Apa nih maksud GKY datang ke tempat kami? Jadi ada kecurigaan seperti itu. Bahkan sampai ada tuduhan, wah ini GKY ajaran sesat. Itu sempat muncul ya. Sehingga akhirnya kami rubah strategi, kami selalu pendekatan dengan Sinode, kami jelaskan program kami, apa yang mau kami kerjakan, kami garansi kami tidak punya niat sama sekali untuk buka cabang GKY di tempat mereka, begitu ya. Kami murni membantu, kami murni untuk meningkatkan keterampilan-keterampilan dari warga jemaat mereka. Bahkan sampai hari ini, Bapak Ibu, seluruh pelatihan-pelatihan PPMT itu sampai hari ini ya tidak dipungut biaya. Jadi memang sepenuhnya kami subsidi, pengajarnya, tiketnya, PK-nya dan segala macam, karena kami punya satu tujuan saja, kami bisa berpartisipasi. Ya, puji Tuhan GKY gereja yang sudah diberkati. Nah, kami ingin menjadi berkat, begitu Prof. Jadi memang itu yang kami lakukan dan saya setuju sekali Prof. Sangat perlu sinode-sinode mengembangkan semua potensinya. Seperti yang saya sampaikan di dalam makalah saya, setiap sinode kalau bisa punya semacam bidang atau komisi gitu ya, terkait dengan pemberdayaan ekonomi warga jemaat. Ya, memang jujur harus diakui, urusan-urusan ekonomi ini seringkali disalahpahami. Ya, wah ngapain gereja kok mikirin bisnis begitu ya? Kenapa gereja kok mikirin usaha? Apalagi dikutip lagi itu kisah Tuhan Yesus mengobrak-abrikan jualan-jualan di Bait Allah begitu ya. Nah, itu kita gelisah deh begitu ya. Tapi saudara, perkembangan zaman sekarang sudah berubah ya. Malah kami mendorong sekali ya. Kalau bisa sinode itu punya bidang usaha, kembangkan ya. Saya sampaikan beberapa contoh. HKBP punya hotel Sopo Nomensen di Tarutung ya, dan mereka tangani secara profesional, itu menjadi salah satu unit usaha HKBP contohnya. Mereka juga punya agrowisata di Sopo saya lupa itu daerahnya ya. Mereka kembangkan pertanian di sana ya, mereka kembangkan budidaya peternakan untuk menjadi wisata rohani sekaligus wisata ekonomi. Saya rasa usaha-usaha semacam ini sangat baik ya, dan inilah yang sebenarnya kami dorong ya. Tidak harus pertanian, peternakan, perikanan, sekali lagi tergantung masing-masing sinode ya. Kalau di kota besar mungkin pertanian bukan hal yang cocok, tapi sebenarnya usaha-usaha perhotelan ya, kemudian bisnis-bisnis yang sangat cocok untuk lingkungan warga jemaatnya ya. Contoh yang kami kerjakan semuanya memanfaatkan produk-produk madu gitu ya, mete atau hasil-hasil pertanian dari daerah, lalu kami jual, kami pasarkan ke perkotaan. Ini sudah satu langkah yang sangat baik ya. Dan kalau bisa direkomendasikan ke PGI Pusat ya tentu ini satu hal yang sangat-sangat baik ya. Dan satu hal lagi mengenai langkah strategis ya, bagaimana mengatasi problem ini, saudara, kami sangat harapkan ya, sinode-sinode sangat penting untuk memikirkan bagaimana pertumbuhan ekonomi warga jemaatnya ya. Contoh yang ini sekali lagi mohon maaf kalau saya ambil contoh gereja kami sekarang ada namanya EPC ya. EPC itu adalah Entrepreneur and Professional Community, himpunan usahawan dan profesional GKY. Apa yang kami selenggarakan dengan EPC ini?
yaitu para pengusaha-pengusaha di GKY ya, kami motivasi ya untuk pertama mencintai pekerjaan pelayanan misi ya. Lalu mereka mulai memikirkan, tidak hanya memikirkan bisnis mereka, tapi mulai memikirkan peran serta mereka ya di dalam membantu pekerjaan-pekerjaan misi secara global ya, termasuk dalam pelayanan PPMT. Karena mereka yang punya uang ya, mereka punya sistem, mereka punya usaha ya. Mereka butuh ikan, mereka butuh semamanya daging, ya. Mereka butuh apa saja. Saya setuju sekali. Kami selalu motivasi para alumni kami. Kalau kamu tanam cabai, jangan jual cabai. Kalau kamu tanam cabai, jualah sambal cabai, gitu ya. Kalau kamu tanam singkong, jangan jual singkong. Kalau kamu tanam singkong, jualah keripik singkong. Ya. Kalau kamu ternak babi, jangan jual babi, tapi jualah sei babi, gitu ya. Atau produk-produk turunan yang ada. Itu memang kami terus kembangkan. Tujuannya apa? Supaya punya nilai jual yang tinggi, daya tahan yang jauh lebih lama, bisa diawetkan atau dimanfaatkan dalam jangka yang lebih lama, dan pasti bisa bersaing ya dengan usaha-usaha yang lainnya. Jadi memang ini yang kami lakukan, dan semoga dengan upaya-upaya ini ya warga Jemaat tentu diberdayakan ya, semua potensi-potensi yang ada dan digalang kekuatannya ya, dengan kekuatan ekosistem ekonomi di warga Jemaat. Saya rasa saudara, ini akan menjadi solusi atau semacam jawaban bagi problem-problem perekonomian khususnya di lingkungan gereja-gereja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Hari. Kita berikan aplaus juga untuk Pak Hari dan tadi Bu Miranda. Dari sesi peran gereja dalam penguatan ekonomi warga di tengah krisis ekonomi global dan Indonesia, kita sudah mendapatkan banyak sekali catatan yang sangat berharga. Ibu Bapak, kita diingatkan bahwa betapapun mungkin kita sedang berhadapan dengan kecemasan, ketakutan tentang ekonomi global, krisis yang sedang berlangsung di dunia, tapi sebenarnya Bu Miranda memberikan catatan pada kita bahwa pertumbuhan ekonomi cadangan devisa kita cukup baik. Walaupun di sana sini tetap saja ada pengaruh ekonomi global, krisis yang ada, tetapi cukup aman dibandingkan dengan negara-negara lain. Ini menurut saya adalah kabar baik yang mendorong kita, memotivasi kita juga untuk melihat potensi-potensi yang bisa kita kembangkan dalam rangka mengembangkan ekonomi, dalam rangka ketahanan ekonomi di tengah-tengah gereja, juga di tengah warga masyarakat kita. Persoalan mengembangkan ekonomi ini persoalan the art policy yang dikatakan oleh Ibu Miranda. Karena itu bagaimana menghadapi middle income trap yang ada, tadi sudah diusulkan dan sangat dekat ya apa yang disampaikan Bu Miranda juga dengan Pak Hari, meningkatkan UMKM, memperbaiki kualitas SDM, menjaga stabilitas ekonomi, mendorong investasi dan teknologi, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta dan seterusnya. Ini kerja-kerja kolaborasi, artinya tidak pernah bisa kita bekerja sendirian. Tidak pernah bisa gereja-gereja menghadapi krisis ekonomi ini dengan kerja sendiri gereja. Kita butuh kolaborasi, baik kolaborasi intergereja, antar gereja, maupun juga kolaborasi dengan mitra di luar gereja, termasuk juga dengan pemerintah. Nah karena itu Ibu Bapak, Saudara-saudara, penting sekali untuk memastikan bahwa gereja-gereja kita punya satu lembaga yang di dalamnya memperhatikan bagaimana meningkatkan ini. Nanti ada sesi diskusi, Ibu Bapak, ada 3 pertanyaan pendalaman yang akan menolong kita untuk memetakan positioning kita sebagai gereja-gereja sampai 20 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir ini di mana posisi kita. Soal pendidikan, soal ekonomi, juga soal pemuda. Ya, ini ada pertanyaan-pertanyaan pendalaman yang akan kita kembangkan. Harapannya, Ibu Bapak, seminar ini ada luarannya. Ya, artinya adalah kami di panitia seminar ini berharap bahwa kita akan punya proceeding, satu buku hasil seminar ini yang mendorong kita untuk kemudian buku ini akan dipakai juga untuk gereja-gereja melihat apa yang bisa kita kerjakan. Jadi seluruh dokumen ini akan didokumentasikan, termasuk diskusi-diskusi kelompok dan hasil dari seluruh diskusi tersebut. Terima kasih banyak atas nama panitia dan juga moderator Pak Heri dan Ibu Miranda. Terima kasih banyak untuk kehadiran Bapak Ibu yang sudah sangat memberkati dengan
materi-materi yang ada. Materi akan dikirimkan juga kembali oleh panitia. Tuhan memberkati Bapak Ibu untuk terus menjadi alat berkat dimanapun. Terima kasih. Bapak Ibu boleh kita berdiri di depan, ya begitu ya. Terima kasih untuk para narasumber. Sekarang kami akan memberikan plakat sebagai kenang-kenangan. Bisa meminta Ibu Rizka, Sekretaris MPH PGW, dan Pak Daud, Wakil Bendahara MPH PGW. Ibu di atas, Ibu. Iya. Mungkin dengan Bapak dulu ya. Atau Ibu dulu boleh, silahkan. Mungkin satu-satu Ibu Rizka berikan dulu, baru difoto, kemudian nanti diganti dengan Bapak ya. Terima kasih untuk Profesor Dr. Miranda Gultom. Tepuk tangan buat Ibu. Ya, selanjutnya disampaikan oleh Pak Daud untuk Bapak Pendeta Hari. Tepuk tangan buat Bapak Pendeta. Ya, satu lagi kepada Ibu Dr. Marji Rirhana sebagai moderator. Ya, kita mungkin berfoto bersama dulu. Saya di sebelah sini. Kami semua juga mau foto dengan Bapak dengan Ibu, mohon di bawah menghadap ke sini Ibu, nanti dengan peserta di belakang. Ya, silakan. Di bawah aja.